sebuah perusahaan properti, ini sebuah perusahaan properti itu kalau modalnya udah ya di atas 4 miliar, 5 miliar itu udah harus PT gitu ya. Udah nggak lagi CV. Jadi sangat aneh kalau misalkan ini mengatasnamakan CV gitu. Teman-teman mungkin bisa memahami bahwasanya yang udah punya perusahaan gitu pasti nggak mungkin pakai CV kalau menggarap properti sebesar itu gitu. Nah, yang pakai CV biasanya itu pemborongnya. Nah, pemborongnya ini kalau misalkan dari kasus ini ya Haji itu loh ya Bang Amanah atau Haji siapa lah yang jelas itu yang disebut Arab itu. 3 kali nyetor. Itu juga nggak dikasih surat apa-apa, enggak. Sama mana? Cuma saya nyetor begitu saja. Kayak nggak ada kwitansi, nggak ada apa gitu, coret-coretan dari dia. Waktu itu Ibu Nini udah tahu belum bahwa Amanah ini temannya Ibu Mansur? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Cuman namanya CV Al Mansurnya ini Pak. Iya. Makanya saksi itu ada Al Mansur gitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Budi. Ya teman-teman, kali ini masih ngobrolin tentang tanah ya. Ini ada video dari Pak Darso dari Toyiba TV yang berkumpul bersama dengan para korban dalam tanda kutip ya properti gitu ya. Nah, sebenarnya saya punya beberapa video yang belum saya keluarkan, wawancara dengan mantan karyawan dari Daku ya. Dia itu bercerita bahwasanya kalau Yusuf Mansur itu tepatnya di daerah sekitar dia itu udah nggak dipercaya sama orang gitu lah. Intinya dia itu punya masalah berurusan dengan tanah banyak gitu. Artinya bukan cuma satu lokasi atau 2 lokasi tapi banyak katanya itu, dan itu masih ada dan itu masih di skip sama saya. Nah, intinya teman-teman, kasus itu mungkin yang sekarang dikumpulkan oleh Pak Jaini dan Pak Darso itu bukan yang pertama gitu. Jadi masih ada kasus lain gitu untuk urusan tanah. Nah teman-teman, saya akan bagi 2 video di video ini ya, bagi 2 bagian karena memang saya akan memberikan analisa terhadap kasus ini gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Bu Agnes, Pak Yoga, Pak Apin, Pak Hani, Pak Waludin. Pak Hari apa Hari? hari. Pak Hari ya? Pak Hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu ya Bu, kayaknya kalau enggak ini nanti Bu nggak tahu nama saya. Saya Pak Zaini Mustafa. Kebetulan saya juga lawyer, kebetulan saya juga korban yang gugat 98 miliar itu, triliun itu. Ya. Begini, saya kan diminta juga sama Bang Andre sama Pak Darso berkaitan dengan ini, berkaitan dengan permasalahan Bapak Ibu itu. Saya begini Bu, kalau memang Bapak Ibu ini memang serius ya, artinya serius ya ingin menagih itu kembali karena itu kan haknya Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu juga nggak mudah juga mungkin ngumpulin uang itu gitu ya. Saya sih bersedia membantu gitu ya, bersedia membantu proses hukum kalau saya proses hukumnya Bu. Dan kalau ada dokumen semuanya Bu. Semuanya. Kan kalau ada yang kita cari malah bingung. Soalnya itu kan itu nanti kita LSM itu ya. Bosan nggak apa-apa ini. soalnya nanti kan kita lampirkan di pengadilan. Butuh kopi aja Bu, jangan asli. Itu waktu Nggak apa ya? ya, Komisi nggak apa ya? nggak apa-apa. Karena kita bareng-bareng juga berdua. Iya. Nanti kalau yang dikuasanya salah satu ya, salah satu yang ditulis saja. Oh ini. Iya. Maaf Bos. Punya status. Maaf nggak apa-apa ya. Bapak, punten Pak.
butik. Itu yang fotokopinya LSM kan. Ini tadi KTP-nya mana ya Pak? Ini yang Belum kan ada foto belum ya? Oh, baru fotokopi. Oh, ini ada Mustafa asli. Sana biar Sembilan 95 juta. ya. Tahun 2000 ya, kasih. 95 juta untuk rumah yang di mana, Bu? Radio Ron. Ya, ya. Radio Ron. Ya. 95 juta, Bu. Ya. Ibu store ke Amanah. Amanah ya. Amanah pertama 25. Ya. Terus ngangsur 45, terus terakhir lunas 3 kali ngangsur. Saya tadinya ya waktu ngasih DP 25 itu kayak hati saya kayak ragu itu. Iya. Terus saya ambil tuh pertama tuh yang 25 juta udah saya ambil. Tapi kok tiba-tiba kok kayak gimana gitu. Pengen nyetor lagi. Akhirnya 3 nyetor kali. lagi. Iya. 3 kali nyetor. Itu juga nggak dikasih surat apa-apa, enggak. Sama Amanah. Cuma saya nyetor begitu saja. Kayak nggak ada kwitansi, nggak ada apa gitu, coret-coretan dari dia. Waktu itu Ibu Nini udah tahu belum bahwa Amanah ini temannya Ibu Mansur? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nggak ada yang Tahu, tahu, nggak ada yang nggak tahu. Nggak tahu. Cuman namanya CV Al-Mansurnya ini Pak. Iya. Makanya saksi itu ada Al-Mansur gitu. Tapi awalnya nggak tahu, Nggak tahu. tapi begitu ini sudah Bapak Ibu minta bantuan LSM, kemudian LSM dapat nangkap orang Arabnya ini, Iya. kemudian Yusuf Mansur baru turun kan gitu ya? Iya. Ibu pernah ketemu Yusuf Mansur nggak, Bu? Bu Nini pernah ketemu? Mansur. Iya. Enggak. Di pesantren nggak ikut Bu ya dulu ya? Enggak, kalau di Grand Lake ya waktu itu ada Oh, aja Arab itu pas ngangkat itu sama LSM. Sebenarnya waktu itu kan katanya surat-surat apa itu yang Aset. dipegang Mas Andi itu. Iya, asetnya Arab. Tadinya hati saya tuh bergerak pengen ngambil salah satu Asetnya. gitu. Tapi kok kayaknya gimana kamu nggak jadi? Nggak jadi lagi. Tapi Ibu sekarang ada rumah nggak, Bu? Hah? Ada rumah sekarang ya? Saya ngontrak, Pak. Sekarang? Banyak ngontrak kita Pak. Ngontrak, Pak. Anaknya. Ngontrak, Pak. Tapi Ibu rencana rumah itu buat Ibu? Iya, buat keluarga cerita sih. cerita suami Ibu Bu gimana Bu setelah kepikiran jelasin. Apa suami saya ya kepikiran juga karena pengen rumah ya, Iya. sedikit-sedikit dari itu juga dari warisan bapak saya. Kata saya tadinya kan beli tanah di Ketapang itu, dijaga beli tanah tuh harga 50 juta waktu itu. Nah, saya jual melebihi dari itu. Iya. Aduh, saya pengen cepet punya rumah. Kata saya gimana caranya? Udah di Arab aja, katanya ada yang ngunjukin, tahu nggak tahu siapa. Kalau pengen cepet, DP-in lah saya 3 kali DP. Pengen cepet gitu maksudnya. 9 Sekarang dari 95 juta, Ibu udah dapat pulangan berapa? Kurang tahu ya. Ada datanya ada sama Bapak Ibu ada. Datanya ada berapa? Iya ya. Kayak kurang lebih ya 20 jutaan ya. Nggak nyampe kan? Hah? Nggak nyampe 20. Bapak. Dia yang ini, Mas Pura yang Lebih dah 20 jutaan, Pak. Ini rata-rata terakhir. Harga rumah 95 atau? Udah ini DP-nya dulu. Harga rumahnya? Harga rumahnya waktu itu kalau nggak salah 300. 300 juta. 300 juta ini baru DP-nya, saking pengennya punya rumah, kemudian sampai dengan karena ini
uangnya udah disetor, kemudian sampai sekarang rumahnya juga tidak dikasihkan, nggak ada kejelasan. Suaminya meninggal tadi udah cerita sama saya. Ya stres. Stres bikin. Ya. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, jadi saya punya rangkuman. Intinya ini orang-orang ini belum pernah bertemu dengan Yusuf Mansur sebelumnya. Tapi mereka sudah curiga karena CV-nya intinya ada Al Mansurnya di belakang gitu. Jadi ketika proses itu dihubungkan, dikaitkan dengan Yusuf Mansur, dan ternyata memang Yusuf Mansur itu datang ke sana menjumpai ibu-ibu itu jadi mereka yakin bahwasanya itu ada kaitannya dengan Yusuf Mansur gitu. Nah, itu kenapa sebenarnya gini teman-teman. Sebuah perusahaan properti ini kalau modalnya udah ya di atas 4 miliar, 5 miliar itu udah harus PT gitu ya. Udah nggak lagi CV. Jadi sangat aneh kalau misalkan ini mengatasnamakan CV gitu. Teman-teman mungkin bisa memahami bahwasanya yang udah punya perusahaan gitu pasti nggak mungkin pakai CV kalau menggarap properti sebesar itu gitu. Nah, yang pakai CV biasanya itu pemborongnya. Nah, pemborongnya ini kalau misalkan dari kasus ini ya haji itu loh ya Bang Amanah atau haji siapa lah, yang jelas itu yang disebut Arab itu, dan dia pakai CV. Jadi pemilik perusahaannya itu pasti PT. Nah, PT-nya itu siapa? Itu harus ditelusuri sebenarnya. Nah, kita itu udah pasti seperti itulah. Seharusnya seperti itu ya. Tapi ya memang harus seperti itu gitu ya. Nah, keduanya untuk modal perumahan yang berbentuk CV itu, kalau misalkan orang-orang yang sudah pernah terjun di dunia properti itu pasti dia itu akan melakukan pekerjaan itu semacam borongan gitu, dan borongan itu dilakukan itu atas dasar perintah daripada pemilik perusahaan itu, di mana ya prinsip properti itu siapa pemiliknya. Nah, yang jadi masalahnya adalah ini penerima uangnya itu siapa dan uangnya kemana gitu loh. Misalkan penerima uangnya si Arab, sebenarnya uangnya larinya kemana? Nah, itu kunci pertamanya ya teman-teman. Nah, kasus dari suami yang meninggal yang diucapkan ibu tadi, itu sebenarnya kasus ini juga pernah dialami atau misalkan ada dialami oleh korban patungan usaha, di mana ada yang orang dari Surabaya dan berapa lah kalau nggak salah itu suaminya meninggal juga. Ya saya nggak tahu meninggalnya karena apa, cuma yang jelas ada korban yang meninggal gara-gara ya katanya stres gitu ya. Nah, teman-teman bisa memahami bahwasanya kalau misalkan rujukannya ini suatu perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang, yang pasti CV ini nggak termasuk orang yang seharusnya mengelola uang tersebut. Nah, CV itu yang menurut saya CV itu adalah orang yang memborong pekerjaan properti tersebut. Jadi mereka harus bertanya sebenarnya uangnya yang mereka setorkan ke Arab itu kemana? Pertamanya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah diketahui uangnya kemana, maka itu kalau misalkan dalam tanda kutip ya, kalau dilaporkan secara pidana itu penipuan atau penggelapan ya, teman-teman masih bisa melaporkan hal itu gitu ya. Oke.